Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Bu Deva? Alhamdulillah, Ibu, agak sedikit pusing, tapi nggak apa-apa, masih bisa, masih kondusif. Soalnya tadi pagi ini nganterin si bocil manasik haji di lapangan kantin. Jadi agak panas sih, kalau kena panas kepalanya jadi sakit gitu loh, Bu Elna. Tapi kalau sakit kepala itu mudah-mudahan nanti bisa hilang sebentar ya Bu Deva ya. Iya, Ibu. Jadi ngomong-ngomong diskusi kita hari ini tentang apa nih Bu Deva? Oh iya, Ibu. Mau cerita sedikit nih, Bu, tentang apa? eh, Tugas kita nanti di pendampingan individu 4. Karena itu nanti kita praktek mengajar di dalam kelas ya Bu ya. Nah, Ya, itu rencananya saya sekalian mau menggabung dengan kegiatan observasi, observasi kelas untuk giat yang di PMM. Cuma di sini saya masih punya keraguan dan beberapa kendala tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional begitu, Bu. Jadi mau bertukar pendapat, mau sharing dengan Bu Welna yang eh, waktu di Rukol saya lihat Ibu Welna aktif gitu, banyak taunya, jadi pengen sharing gitu Ibu. oke Bu Deva. Tadi bisa saya tangkap bahwa dari permasalahan Bu Deva itu karena waktunya sudah dekat ya untuk persiapan observasi kelas sekaligus dengan pendampingan individu. Sementara dalam kegiatan yang bersamaan itu Bu Deva harus mempersiapkan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang menerapkan KSE. Begitu ya Ibu Deva ya? Iya Ibu. Oke. Jadi sedikit jangan sampai menjadi tambahan sakit kepala ya Bu Deva ya. Jadi perlu digantinya segera. Iya Ibu, soalnya kan waktunya udah makin dekat gitu Bu. Jadi jangan sampai nanti pas mepet-mepet baru menyiapkan segala sesuatunya, ah udahlah gitu kan. Luar biasa Ibu Deva. Disiapkan jauh-jauh hari ya Bu Deva ya. Iya Oke Bu. baik Bu Deva. Jadi nih Bu Deva dari diskusi kita pada sesi ini kira-kira tujuan atau target yang Bu Deva harapkan setelah sesi diskusi kita ini berakhir nanti apa yang Bu Deva harapkan? Ya. Eh, saya berharap setelah sesi diskusi kita hari ini, saya lebih mantap pengetahuannya di pembelajaran berdiferensiasi, kemudian lebih mantap juga pengetahuannya di apa namanya di KSE begitu ya Bu, sehingga nanti pada saat saya melaksanakan supervisi dan observasi, saya lebih enak menjalankannya begitu Bu, tanpa ada hambatan nantinya. Oke, baik Bu Deva. Berarti targetnya itu adalah bagaimana Bu Deva pengetahuannya lebih mantap lagi tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE sehingga lebih enjoy nanti menerapkannya pada saat observasi dan pendampingan individu. Begitu ya Bu Iya, Deva ya. benar Ibu. Oke. Baik Ibu Deva, sebelumnya saya mau tahu dulu Ibu Deva, apakah Ibu Deva sebelum hari ini atau sebelumnya itu pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Kalau, mengulik dari, refleksi pembelajaran saya berkelanjutan sebelum-sebelumnya, eee, sepertinya sudah melaksanakannya. Cuman baru tahu, pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya itu ya dari CGP kita ini, Bu Wel. Karena sebelumnya, Deva itu menganggap pembelajaran berdiferensiasi itu ya gaya belajar anak sebelumnya, gaya belajar anak yang audio.
kemudian, visual, sama yang kinestetik itu. Nah, cuman yang itu yang Deva ketahui sebelumnya gitu, ternyata enggak itu. Pembelajaran diferensiasi itu yang disampaikan, dalam, pembelajaran kita di CGP ini ternyata adalah bagaimana kita, memberikan atau, apa namanya, tersampaikan materi kita kepada anak secara, individu. Jadi, bukan bukan gaya belajar itu ternyata di kebutuhan belajar murid malah begitu, Bu. Hmm, Bu Deva ya. Berarti sebelumnya memang sudah sedikit mengetahui ya Bu Deva ya. Iya, Eh, Rasanya lebih bertambah setelah mengikuti program CGP begitu Bu Deva ya. iya, Nah, betul, Ibu. sekarang saya mau tahu lebih jauh setelah mengikuti kegiatan CGP ataukah diskusi, menurut Bu Deva, idealnya pembelajaran diferensiasi itu seperti apa Bu Deva? Menurut saya, idealnya pembelajaran berdiferensiasi itu, dalam pelaksanaan pembelajaran, saya harus melaksanakan 3 aspek dari pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Di dalamnya mencakup diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan, diferensiasi produk. Oh, begitu. Oke, oke. Baik Ibu Deva, tadi Ibu Deva sampaikan ingin tahu lebih jauh, lebih dalam tentang pembelajaran diferensiasi dan KSI. Eh, Menurut Bu Deva, seberapa penting sih pembelajaran KSE itu di dalam pembelajarannya Bu Deva di kelas? Sehingga memang Bu Deva pengen tahu lebih dalam konsepnya bagaimana. Menurut Bu Deva, seberapa penting sih itu diterapkan dalam pembelajaran Bu Deva di kelas? Menurut saya Ibu, ketika kita menerapkan KSE di dalam pembelajaran itu akan timbul rasa nyaman dalam diri anak-anak. Mereka nyaman sehingga ketika mereka merasa nyaman, mereka siap untuk menerima pembelajaran. Hmm, oke. Berarti berusaha untuk memberikan kenyamanan murid-muridnya ya Bu Deva ya? Iya, Bu. Oke, menurut Bu Deva, pengetahuannya seperti itu, kira-kira supaya Bu Deva lebih tahu lagi, lebih mantap lagi konsepnya dari KSE ini, kira apa yang bisa Bu Deva lakukan untuk lebih memahami tentang diferensiasi dan KSE ini? Maaf Ibu, suara Ibu putus-putus. Bu Deva, saya ulangi Bu Deva Iya, ya. iya. Oke. Eh, Menurut Ibu Deva, tadi tujuannya itu adalah Bu Deva ingin bahwa Bu Deva itu pengen pengetahuan tentang KSE dan pembelajaran diferensiasinya lebih dalam lagi, begitu ya, biar lebih enjoy menerapkannya di kelas. Nah, Iya. tadi Bu Deva sudah menyampaikan pemahamannya sejauh ini. Kira-kira menurut Ibu Deva, langkah apa yang bisa Ibu Deva tempuh agar pengetahuan tentang KSE dan diferensiasi ini lebih jauh lagi. Kira-kira bisa melalui apa, Bu Deva, yang bisa dilakukan? Baik Ibu, kalau menurut saya agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini secara optimal, saya yang pertama sekali yang saya lakukan adalah saya harus memahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran saya seperti apa. Kemudian, saya juga harus mengetahui dan, merespon kebutuhan belajar murid saya. Kemudian, pastinya saya harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, saya harus, melakukan manajemen kelas yang efektif dan yang pastinya saya harus melakukan refleksi dan, penilaian berkelanjutan terhadap, cara saya belajar mengajar di dalam kelas, Bu. Oke, Bu Deva, dapat saya catat tadi beberapa langkah yang bisa Ibu lakukan ya.
Yang pertama tadi dengan tes kemampuan awal, Ibu Deva bisa cek dulu kemampuan awal siswanya. Kemudian yang kedua, Ibu Deva bisa melihat dari gaya belajar peserta didik murid-muridnya di kelas. Dan yang ketiga mungkin bisa dilihat dari tujuan pembelajaran atau kontennya itu bagaimana cocoknya dalam pembelajaran diferensiasi prosesnya ya Ibu Deva ya. Iya Ibu, rencananya seperti itu Bu. Oke, Ibu Deva. Sepertinya sudah mantap sekali ini konsep Bu Deva. Cuman cemasnya aja lagi nih Bu Deva. Oke, Bu Iya Deva. Ibu, heeh. Supaya langkah-langkah yang Bu Deva tadi sudah rencanakan, kira-kira Ibu Deva ada yang bisa membantu mungkin? Atau adakah yang bisa diajak kerjasama mungkin? Supaya menghasilkan perencanaan yang lebih matang. Iya Ibu, rencananya ada Ibu, kalau untuk KSE dan tes, diagnosis dan diagnosis sendiri, saya mau minta bantuan ke guru BK ya Bu ya, ke guru bimbingan konseling. Nah kemudian, terhadap, pembelajaran diferensiasi saya, di sini dapat saya jelaskan Ibu, kalau, diferensiasi produk, sendiri, saya membebaskan murid-murid untuk memilih produk digital untuk memaparkan hasil diskusi mereka nanti, begitu kan. Nah, kalau mereka ingin menampilkan narasi atau tabel analisis, mereka menggunakan Google Dokumen atau Google Spreadsheet. Kemudian, kalau untuk yang ingin presentasi, mereka boleh membuat bentuk presentasi yang bervariasi di Canva, atau juga mereka bisa mengambil beberapa contoh video di YouTube sebagai inspirasi dan contoh lainnya yang nyata dari hasil diskusi mereka. Jadi untuk diferensiasi produk ini sendiri, saya mau meminta bantuan dari guru TIK, kemudian bagaimana supaya tampilan dan paparan pembelajaran saya nanti lebih menarik, begitu Ibu. Oke, semakin jelas ini perencanaannya ya Bu Deva ya. Oke. Mudahan Ibu. Nah, saya sependapat sekali dengan Ibu Deva karena dengan bekerja sama, berkolaborasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya itu akan lebih membuat Bu Deva lebih paham lagi, lebih mantap lagi di bagian diferensiasi dan KSE-nya. Jadi tadi dapat kita tarik benang merahnya, Bu Deva akan melakukan kolaborasi dengan guru BK berkaitan dengan KSE dan juga dengan guru TIK berkaitan dengan media pembelajaran ya Bu Deva ya. Iya Bu, seperti itu Bu. Kira-kira mungkin ada perlu kolaborasi dengan teman sejabat yang satu rumpun mapelnya Bu Deva? Mungkin berkaitan dengan modul pembelajaran? Kebetulan, di sekolah saya untuk guru prakarya, saya sendirian Ibu, Oh, solo fighter gitu iya. Makanya, kebingungan-kebingungan dan ketakutan-ketakutan inilah yang menjadi penghambat saya gitu. Makanya, dengan melihat Ibu sangat aktif di Rukol kemarin, saya terinspirasi untuk bertukar pikiran dengan Ibu, begitu Bu. oke, luar biasa. Kalau di sekolah istilahnya sedikit meraba ya Bu Deva ya, karena tidak ada kawan serumpun. Iya, sedikit meraba. Betul, Ibu. Mudah-mudahan melalui diskusi kita nanti memang ada banyak tambahan ilmu ya Bu Deva ya. Oke, Iya, satu Bu. lagi Bu Deva, kira-kira dari diskusi yang akan dilakukan dengan dua orang guru itu, kira-kira apa alat-alat atau bahan-bahan yang akan Bu Deva siapkan agar terlaksananya pembelajaran diferensiasi dan KSE tersebut? Alat-alat yang dipersiapkan ya pastinya, adanya laptop, kemudian jaringan internet yang mumpuni, Bu. Iya, sudah. Kemudian mungkin Bu Deva bisa membuat rancangan pembelajaran supaya jelas, lebih jelas ya pada modul ajarnya. Mungkin Bu Deva perlu? Iya, Ibu, perlu, Bu. Saya perlu merapikan kembali modul ajar saya, di samping merapikan modul ajar, saya juga harus merapikan, fisik dan mental saya nanti. Oke, Bu Deva. Memang segala harus disiapkan dari segala sesuatunya Bu Deva ya. Betul, Ibu. Deva, supaya perencanaannya tadi itu lebih matang, kira-kira ada pihak lain yang perlu
yang bisa mungkin untuk mendukung terlaksananya mengingatkan Ibu Deva dengan perencanaan yang sudah dilakukan, yang sudah direncanakan? Saya mungkin akan, mencoba, meminta tolong kepada rekan kerja saya, rekan dekat gitu, untuk mengingatkan poin-poin, yang seandainya nanti saya lupa gitu melaksanakannya, Ibu. Oke, iya Bu Deva ya. Mungkin Bu Deva kita sudah sampai di ujung diskusi. Mudah-mudahan apa yang Bu Deva harapkan tadi sudah bisa kita simpulkan. Kira-kira Bu Deva bisa simpulkan dari target yang Bu Deva sampaikan tadi, perencanaan yang akan dibuat dan aksi yang akan dilakukan pada esok hari. Baik Ibu, dari, percakapan kita tadi, yang bisa saya simpulkan adalah, yang pertama sekali saya harus menyiapkan dengan matang modul ajar saya, kemudian strategi pembelajaran saya, kemudian saya harus, menyiapkan juga, dokumen-dokumen untuk mengetahui, tepat sasaran tidak pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, dan, yang pastinya, saya juga harus menyiapkan, peralatan-peralatan yang diperlukan untuk supervisi dan observasi saya nanti, Ibu. Oke, Bu Deva ya. Mungkin karena sudah jelas apa yang akan dilaksanakan dan aksi yang akan Ibu Deva kerjakan, saya harapkan teman sejabat bisa mengingatkan dengan komitmen yang sudah Ibu Deva buat. Mungkin kita sudah berada di akhir sesi ya Ibu Deva ya. Terima Iya, kasih Ibu, nggak sudah kerasa. terima kasih sudah mengajak saya untuk berdiskusi. Semoga Ibu Deva bisa mendapatkan solusi terbaik dari sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih Ibu Deva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Welna. Waalaikumsalam Bu Deva. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Welna sehat. Bagaimana kabarnya Bu Welna hari ini? Saya alhamdulillah sehat Bu. Cuman lumayan sibuk hari ini Bu dengan aktivitas yang luar biasa. Iya, harus tetap jaga kesehatan ya Bu, apalagi kondisi cuaca sekarang, badan kita harus tetap fit ya Bu ya. Ya Bu Deva. Oh Sama-sama ya ya, Bu Deva ya. iya Bu, sama-sama Bu. Ya Bu Welna, saya dengar tadi di sekolah Bu Welna mencari saya dan mau menyampaikan sesuatu ya. Tapi kita tidak sempat bertemu tadi di sekolah ya Bu. Iya Bu Deva tadi saya cari tapi kata Bu Pina, Bu Devanya udah pulang. Karena saya berpikir mungkin lewat virtual aja lah. Yang penting saya bisa berdiskusi sama Bu Deva. Bisa, bisa Bu Elna. Kebetulan saya punya waktu nih lebih kurang 15 menit nih Bu Elna. Nggak apa-apa ya? Oke, boleh rasanya cukup nih Bu Deva. Baik Ibu. Bu Elna mau menceritakan tentang apa Bu Elna? Saya siap mendengarkan Bu. Hmm, Terima kasih Bu Deva. Jadi saya itu ada permasalahan sedikit nih Bu Deva di sekolah. Nah di sekolah saya itu kan sekolah Islam ya Bu Deva ya. Nah, di mana di sekolah saya itu ada namanya program tahfiz, di mana program tahfiz ini adalah program wajib di sekolah saya. Berarti artinya setiap siswa wajib mengikutinya sesuai dengan target. Nah, seperti biasa, setiap pagi itu saya sebagai wali kelas akan menagih hafalan anak-anak. Dan tadi pagi itu Bu Deva, salah seorang siswa saya memang dia menangis dan saya minta dia maju ke depan untuk menanyakan kenapa dia menangis. Dan memang Bu Deva saya dibatasi waktu, saya tidak sempat bercerita panjang dan hanya waktu itu dia menyampaikan dia menangis karena tidak mau sekolah lagi karena terbebani dengan program tahfiz ini. Begitu permasalahan saya Bu Deva.
Oke, baik Ibu. Tadi Ibu menceritakan situasi masalah yang sedang Bu Wilna hadapi saat ini, yaitu mengenai siswa Bu Wilna yang menangis ya di sekolah dan tidak mau sekolah lagi karena hafalannya yang tertinggal dari teman-temannya yang lain di program wajib tahfiz. Seperti itu ya Bu ya? Ya, betul Bu Deva. Nah, nah, kira-kira nih Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu Wilna? Dan untuk mengatasi situasi yang Ibu Wilna alami sekarang. Ya, Bu Deva, saya menyadari bahwa saya sebagai guru sekaligus wali kelasnya, saya merasa terpanggil sekali untuk membantu anak ini keluar dari permasalahannya, Bu Deva. Sementara saya sendiri bertahu permasalahannya itu apa, Bu Deva. Jadi saya memang harapkan nanti dari diskusi saya dengan Bu Deva, saya menemukan solusi bagaimana bisa membantu anak ini keluar dari permasalahannya, Bu Deva. Oh iya. Ibu saya pengen tahu nih Bu, apa sebelumnya Bu Wilna pernah mengalami situasi serupa seperti ini? Situasi serupa rasanya pernah, Bu Deva. Rasanya tahun lalu saya juga punya siswa, kebetulan saya juga walasnya Bu Deva yang memang eh, saya belum memang waktu itu dia tidak sempat bercerita dengan saya, Bu Deva, tetapi dia langsung bersama orang tuanya langsung mengambil keputusan untuk berhenti dari sekolah saya dan dari keputusan itu baru tersampaikan kepada saya bahwa dia pengen pindah sekolah karena terbebani oleh tahfiz begitu Bu Deva. Oh begitu, sayang sekali ya Bu ya. Sayang Hmm, sekali Bu karena dia gak ada bercerita dengan saya jadinya saya takut juga dengan siswa saya yang sekarang ini karena saya tidak berikan pelayanan, takutnya dia mengambil keputusan yang sama, Bu Deva. Jadi oh, kira-kira bagaimana langkah saya, Bu Deva? oke. Nah, situasi ideal yang Bu Wilna inginkan seperti apa? Eh, saya mau siswa saya ini lebih enjoy dalam menghafal, dia lebih menerima keadaannya yang berbeda dari teman-temannya dan termotivasi lagi untuk menghafal, Bu Deva. Baik Ibu, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Wilna sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Wilna tersebut? Yang belum saya lakukan berarti ya, Bu Deva? Iya, dari skala 1 hingga 10 di posisi Bu Wilna sekarang nih, yang ingin memfasilitasi, menyelesaikan masalah dari ananda kita itu. Nah, Mm-mm. Bu Wilna itu skalanya dari 1 hingga 10, di mana posisi Bu Wilna kira-kira? Kalau sekarang itu saya sih masih belum berbuat banyak ya Bu Deva ya. Mungkin saya masih di posisi 6 Bu Deva. Tapi saya pengen pada posisi di 9 lah Bu Deva. Mudah-mudahan tercapai ya, Bu. Iya. Baik, Bu. Nah, kira-kira untuk permasalahan ananda kita ini, Bu, yang sekarang menurut Bu Welna, apa yang menyebabkan ananda kita itu tidak bersemangat gitu, Bu? Hmm. Kalau saya lihat datanya ya Bu Deva ya, dari data SD-nya anak kita ini dia berasal dari sekolah negeri Bu Deva. Berarti saya sendiri melihat kalau perbedaannya dengan sekolah negeri dengan swasta, sekolah Islam maksudnya, kalau di negeri berarti belum ada backgroundnya untuk menghafal Al-Quran, Bu Deva. Sementara kalau teman-temannya yang lain yang berasal dari sekolah Islam, dia sudah punya background, sudah terbiasa dengan menghafal Al-Quran. Jadi mungkin memang itu yang menyebabkan dia tertinggal, Bu Deva. Baik, Ibu. Jadi menurut Bu Welna, yang Ibu sampaikan tadi itu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan situasi saat ini terjadi ya, Bu ya? Iya, salah satunya begitulah, Bu Deva. Baik, Ibu. Nah, dari keinginan, yang Bu Welna sampaikan tadi, menurut Bu Welna, tadi kan faktor-faktor yang menyebabkan, situasi ini terjadi. Nah, ada nggak harapan Ibu Welna untuk, meminimalisir bahkan, situasi serupa seperti saat ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, Bu? Mm-mm. Ya, harapan saya memang tidak ada lagi terjadi, Bu Deva. Kalau bisa memang tidak terjadi lagi ya. Kasihan juga anak-anak kalau mereka tidak nyaman kan, Bu Deva. Iya, berarti Ibu Welna, pribadi sebenarnya nggak ingin, ini terulang kembali ya, Bu, ya?
Nah, kemungkinan atau strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk, masalah, Ananda untuk mengatasi masalah Ananda kita ini, Bu? Strateginya ya Bu Deva ya. Iya, seperti tadi saya ceritakan Bu Deva, saya memang belum melakukan langkah apa-apa, cuma sekedar bertanya Bu Deva, karena saya tadi itu juga langsung mengajar di kelas yang lain. Mungkin saya butuh pertemuan berdua dengan anak tersebut Bu Deva, menanyakan apa alasannya, menanyakan kenapa dia menangis, kemudian backgroundnya juga aktivitasnya sehari-hari, sehingga apa yang menyebabkan dia susah menghafal. Mungkin begitu yang harus saya lakukan, Bu Deva. Nah, luar biasa ya, Bu, ya. Tapi saya yakin, Ibu Wilna pasti, bisa ya menyelesaikan masalah Ananda kita ini dengan rencana atau strategi yang Ibu sampaikan tadi. Tentunya pasti harapan Ibu Wilna ke depannya, tidak ada lagi permasalahan seperti ini terjadi lagi di kemudian hari, bukan seperti itu kan, Ya, Bu? ya betul sekali, Bu Deva. Heeh, iya. Nah, dari sekian, langkah dan strategi yang Ibu Welna sampaikan tadi, mana kira-kira yang paling nyaman Ibu Welna lakukan nanti? Paling nyaman ya, Bu Deva ya. Karena kita sering interaksinya sama anak ya, Bu Deva ya. Ya rasanya saya memang paling penting itu adalah memang pertemuan dengan anak ini, menggali semua permasalahan yang ada pada dirinya, apa kendalanya, kemudian nanti saya juga bisa terapkan juga segitiga restitusi yang sudah kita pelajari, Bu Deva. Saya akan mengajak dia untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya ini. Kemudian nanti jika diperlukan dari pernyataan dia itu nanti jika diperlukan saya berkonsultasi juga dengan guru tahfiz karena guru tahfiz ini bidangnya Bu Deva ya mungkin ada trik-trik khusus untuk anak ini atau mungkin ada strategi yang paling tepat dari guru tahfiz nanti saya juga akan berkolaborasi dengan guru tahfiznya itu Bu Deva. Baik, Bu. Ya, luar biasa ya. Nah, dari strategi, yang menurut Ibu paling nyaman yang Ibu lakukan tadi gitu ya, memakai, segitiga restitusi gitu ya. Kemudian Ibu juga ingin apa tadi, berkolaborasi Guru dengan tahfiz siapa tadi, Bu? Guru tahfiz. Nah, yang pastinya itu nanti akan dapat membantu Ibu dalam dalam melaksanakan rencana tersebut. Nah, kan kalau ada yang membantu kan lebih ringan nanti ya, Bu, ya? ya. Heeh, iya betul, Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencana aksi yang telah Ibu rancang ini, Bu? Mm-mm. Karena permasalahan ini sangat penting Bu Deva berkaitan dengan siswa saya dan saya juga sudah punya pengalaman tentang hal ini. Saya tidak mau terulang lagi nanti dia langsung keluar tanpa ada tanggapan dari saya dulu. Jadi saya memang harus bergerak cepat nih Bu Deva. Insya Allah besok saya ada kosong mengajar jam 5.06 Bu Deva. Insya Allah pada jam tersebut saya akan panggil anak tersebut untuk melakukan segitiga restitusinya Bu Deva. Iya, jangan sampai, karena apa namanya, karena semangatnya turun ya, Bu, ya. Jadinya tiba-tiba bolos sekolah, tiba-tiba berhenti sekolah gitu, sayang sekali ya, Bu, ya. Nah, Saya siapa yang Ibu andalkan untuk mengingatkannya, Bu? Mm-mm. Kalau untuk saya sendiri mungkin saya perlu mencatat di buku harian saya ya Bu Deva ya untuk besok itu kegiatan yang paling penting itu apa. Kemudian untuk anak saya ini mungkin saya perlu juga nanti kerjasama dengan orang tuanya Bu Deva untuk mengingatkan, menghafal Al-Qur'annya di rumah, strategi-strategi yang diterapkan yang disarankan oleh guru tahfiz, saya perlu juga kerjasama dengan orang tua ini nanti Bu Deva. Oke, untuk, bekerja sama dengan orang tua tadi, Ibu mau, melaksanakannya itu di sekolah atau bagaimana? Hmm, untuk besok ya Bu Deva, ya, untuk besok saya mungkin cukup lewat via telepon aja dulu Bu Deva untuk mendapatkan data, kecocokan data antara pernyataan siswa saya dengan orang tua. Seandainya dibutuhkan tindak lanjut, saya akan meminta pertemuan langsung dengan orang tua ini nanti di sekolah. Berapa lama Ibu akan melaksanakan, strategi ini? Hmm,
Berapa lamanya saya mungkin melihat gambaran dari pernyataan siswa, besok melihat hasilnya dulu Bu Deva, kemudian nanti menjalankan strateginya dengan guru tahfiz dan orang-orang tua seandainya ini sudah berjalan. Saya akan lihat progresnya anak-anak ini bagaimana tahfiznya, apakah sudah mengalami peningkatan. Seandainya ini sudah mengalami peningkatan, saya akan pantau mungkin Bu Deva, apakah sudah efektif strategi yang sudah diterapkan ini atau bagaimana, nanti perlu dicarikan cara lain. Mungkin itu Bu Deva. Tapi yang paling jelas esok hari saya akan melakukan segitiga restitusi dengan anak ini dulu Bu Deva. Baik Ibu. Jadi yang saya tangkap, kegiatan di awal dari strategi penyelesaian masalah Ibu adalah Ibu melakukan, observasi dengan menggunakan strategi segitiga restitusi dulu ya, Bu, ya. Nah, ini kan untuk langkah awal. Kemudian tadi Ibu menjelaskan ingin melihat, progres dan perkembangan dari anak tersebut. Nah, adakah, alat yang Ibu gunakan untuk mencapai, progres tersebut, mengalami ketercapaian nantinya, Bu? Ada Bu Deva. Jadi di sekolah itu ada namanya checking tahfiz Bu Deva. Checking tahfiz itu penghubung antara orang tua, saya wali kelasnya, dan juga guru tahfiz. Nah, nanti di sana jika anak ini sudah menghafal di rumah, nanti akan ada catatan di sana bahwa orang tua memang anak ini sudah menghafal. Nah, jika memang itu terlaksana, saya akan melihatnya di pagi hari, apakah anak ini ada menghafal malamnya, sehingga saya akan melihat anak ini akan setoran. Nah, meskipun ini Bu Deva belum sebanyak teman-temannya, tetapi pasti ada progresnya Bu Deva ya, minimalnya lancar setoran setiap hari. Nah, itu nanti akan saya catat di buku checking tersebut. Nah, checking ini nanti Bu Deva juga akan sinkron dengan guru tahfiznya. Akan Begitu. dengan guru tahfiznya Bu Deva, jadi guru tahfiz juga akan melihat perkembangan anak ini nanti. Jadi ada kesinambungan dari informasi dengan data yang ada, dan insya Allah Bu Deva dengan alat ini akan bisa melihat progres anak tersebut. Baik, Ibu. Luar biasa sekali percakapan kita hari ini ya, Ibu, ya. Saya sangat mengapresiasi langkah-langkah atau strategi yang Bu Welna ambil untuk mengembalikan semangat siswa Bu Welna tersebut. Jangan sampai berhenti sekolah ya, Bu, ya, gara-gara itu. Nah, sebenarnya saya masih, ingin berlama-lama sharing dengan Bu Welna, tetapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan, sampai di sesi ini ya, Bu, ya. Nah, dari percakapan kita kali ini nih Bu Welna, apa yang, Ibu Welna dapatkan? Wah, banyak sekali nih Bu Deva. Saya menginginkan tadi saya bisa membantu siswa yang bermasalah tahfiz ini ya Bu Deva ya. Kemudian saya juga sudah menemukan beberapa langkah, cara, strategi yang bisa saya laksanakan nanti. Itu yang pertama, saya akan memanggil anak ini dan menerapkan segitiga restitusi. Saya juga akan kerjasama dengan guru tahfiz. Kemudian juga akan berkolaborasi juga dengan orang tua. Kemudian sebagai penghubungnya Kak, saya akan menggunakan checking tahfiz dan penghubung kami bertiga Bu Deva. Dan insya Allah akan mulai saya terapkan esok hari Bu Deva. Wah, luar biasa sekali Bu Welna. Saya tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita dari Ibu Welna setelah nanti melaksanakan rencana aksi tersebut ya Bu ya. Kita cukupkan sampai di sini Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga Bu Welna selalu diberi kesehatan dan dilancarkan untuk mengeksekusi dari rencana aksi Ibu tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak bantuannya Bu Deva, waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.